Halo semua, selamat datang di Lab ID. Segmen kali ini relevan banget ya buat kalian yang lagi mulai bikin usaha atau merintis bisnis, semacam startup lah. Tapi kalaupun usaha kalian udah mulai running atau di tengah jalan, juga nggak ada salahnya sih tetap ikutin karena siapa tahu bisa bikin kalian lebih siap untuk bikin terobosan berikutnya. Nah, buat yang masih berasumsi kalau branding itu nama sama logo, jadinya bisa dipikirin belakangan sambil bisnis jalan. Moga-moga kali ini kalian bisa dapat sedikit pencerahan ya. Definisi kita tentang branding sekarang udah lebih lengkap dan banyak dibahas di episode sebelumnya. Jadi pastiin kalian cek konten-konten kita yang sebelumnya. Semisal branding itu tentang punya tujuan hidup yang fokusnya bukan terhadap diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Atau branding itu adalah alasan kenapa adanya perusahaan, produk, atau jasa yang kita bangun. Geliat startup ini kayak jamur, tumbuhnya pesat banget kalau kita lihat di data, dan secara roda perputaran bisnis, sebenarnya banyak yang masih mengandalkan funding dari investor, bukan dari revenue penjualannya karena masih di tahap awal. Jadi kalau kita lihat, 5 negara dengan startup terbanyak itu menurut Startup Ranking adanya di Amerika Serikat. Jumlahnya itu 46.000. Dan Indonesia bagusnya sih sebenarnya masuk di top 5 ya. Jadi kita ada di urutan kelima dengan jumlah per tahun 2019 itu ada sekitar 2 ribuan startup. Nah, menariknya landscape berdasarkan startup ranking ini pendanaan didominasi oleh startup multisektor. Pendanaan itu maksudnya dari funding dari investor. Contohnya apa sih yang multisektor itu ya kayak Gojek, Grab, Traveloka, karena mereka nggak cuman sekedar ngasih layanan ride hailing atau OTA aja, tapi mereka udah mulai expand ke yang namanya mengakomodasi kebutuhan lain, kayak pembayaran, hiburan, dan sebagainya. Jadi oleh investor dianggap lebih punya potensi nih untuk growth. Makanya peluang untuk mendapatkan pendanaannya juga semakin besar. Jadi di mata investor, kita melihatnya dari sudut pandang investor, itu nggak cukup kalau kita atau sebuah startup itu bergerak hanya di satu sektor tertentu. Tapi yang mereka lihat itu adalah potensi pengembangannya akan seperti apa di masa mendatang. Buat para inovator, pelaku startup, dan yang ambil kelas manajemen atau bisnis, pasti yakin udah nggak asing lagi dengan pemetaan bisnis kayak gini ya. Jadi cara-cara atau tahapan untuk membangun bisnis melalui bisnis model canvassing atau versi terbarunya itu yang lean canvas. Jadi struktur dan elemen dasar dari membuat usaha itu kalau kita lihat satu-satu kurang lebih sih ada beberapa kotak yang harus diisi ya. Misalkan problemnya apa, solusinya yang kita kasih apa, key metric untuk mengukurnya gimana, value proposition-nya, unfair advantage, channel, cost atau harga, sampai ke revenue stream kurang lebih. Nah ini tuh elemen-elemen yang bisa bantu seorang pebisnis pada saat mulai untuk nentuin masalah apa sih yang mau mereka solve dengan penawaran produk jasanya atau semacam problem and market fit. Nah, coba kita sedikit perhatiin bagian UVP atau Unique Value Proposition sebagai agen pembeda. Tapi ini seringkali dalam konteks Lean Canvas, pemikirannya itu di tingkat produk. Jadi apa sih unique value proposition dari produk tersebut? Jadi contohnya terjangkau, terlengkap, solusi ideal untuk apapun itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah menurut kalian apa ya dari pemetaan Lean Canvas ini yang rasanya itu kurang lengkap atau mungkin hilang bahkan? Yap, benar. Konteks yang rasanya itu agak kelompat adalah branding, yang pastinya bukan dalam definisi sebagai logo, merek, atau nama ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa ya kok nggak masuk branding itu sesuai dengan pemikiran dan definisi kita nih selama topik diskusi pembahasan ke dalam Lean Canvas dalam memetakan bisnis di
tahap awal? Ya, karena ketika bisnis itu baru berdiri, buat owner itu yang penting adalah bisa makan atau bisa ngasih makan karyawannya. Jadi yang dicari itu adalah jumlah pengguna, transaksi, penjualan. Nah, kalau bisnisnya udah mulai survive, udah mulai bisa bertahan, sedikit-sedikit ada hasil, ada penjualan, baru deh biasanya bisnis owner itu peduli sama eksistensi dirinya. Karena dia mulai paham, ada kompetitor, dia juga mulai ngeliat dan mulai lebih lengkap ya wawasannya tentang branding sama manfaat-manfaatnya branding. Ini sangat wajar, jadi nggak bisa kita bilang salah juga. Karena ya kayak analogi hierarki Maslow tentang level-level kebutuhan, itu kalau kita udah selesai memenuhi level paling basic, paling fungsional, maka seseorang akan gerak naik untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Dia akan pindah fokusnya menginginkan hal yang lain. Jadi sama seperti para pebisnis ini yang kalau transaksi atau penjualannya sudah mulai ada, sudah mulai menghasilkan, bisa sustain, baru dia pikirannya itu bisa lebih clear untuk memikirkan hal-hal lainnya di luar di luar survival mode. Ketika produknya laku, kemudian customer mulai ngantri, pemikirannya juga mulai jernih ya karena senang, oh ternyata peluangnya ada yang nyambut. Biasanya business owner itu baru deh kepikiran, kok ternyata produk saya ini mirip ya sama toko sebelah gitu. Dia juga jualan produk yang kurang lebih sama dan wah harganya lebih murah. Nanti pelanggan saya bisa ketarik ke sana dong. Terus kok makin banyak pemain ya, produk aku jadi nggak dilirik gitu. Terus nggak ada yang inget nih ternyata sama brand yang kita bangun gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang muncul gitu. Akhirnya karena nggak mau disamain, merasa diri ini berbeda gitu ya seorang business owner dan udah ngerasa udah tumbuh cukup pesat nih, jadi udah waktunya deh kayaknya kita ini dipandang beda, udah pas gitu. Jadi naluri superhero itu muncul, tiba-tiba sebuah bisnis itu siap berubah. Istilah kerennya tuh siap untuk rebranding. Fase berubah atau fase superhero dan transformasi atau rebranding ini, aku sih nyebutnya fase bisnis untuk mulai sadar mereka perlu berbenah atau beres-beres. Dan sangat-sangat lazim terjadi di masuk usia 3 atau 5 tahun pertama setelah bisnisnya berdiri. Karena mulai sadar pemiliknya bahwa transaksi penjualan itu ada tarikannya. Nah, selain faktor funding investor tadi ya di awal kita bahas yang berujung ke bisnis itu jadi harus mencari um, solusi atau diversifikasi produk lain gitu. Di situ dia baru mulai sadar bahwa brand atau branding tidak bisa dipandang hanya terbatas pada merek, nama, dan logo atau secara visual gitu. Karena pemahamannya udah nggak cocok lagi. Branding itu ternyata punya makna yang lebih dalam. Nah, ini konsekuensi kalau memandang bisnis terpisah dari brandnya atau memandang marketing terpisah dari brandnya gitu. Jadi ketika satu problem itu sudah bisa di-solve dengan penawaran produk atau jasa tertentu, naluri bisnis pasti akan mencari problem lain untuk di-solve dengan produk lain gitu. Under brand yang sama misalkan. Jadi ada banyak perubahan dan adjustment yang terjadi di tengah jalan. Coba sekarang kita perhatiin brand-brand berikut yang mereka tidak cuma secara tampilan berubah atau rebranding, tapi sebenarnya dorongannya itu lebih filosofis, lebih mendalam, nggak cuma terbatas pada produk aja. Misalkan, Amazon yang dulu itu logonya seperti huruf A dan di tengahnya ada sungai Amazon yang mengalir, sangat direct, cukup hard sell gitu ya. Tapi di tahun 2000 ganti ke tampilan sekarang yang ada garis melengkung seperti senyum dari huruf A ke Z karena membahas tentang delivering smiles to door, menghantarkan senyuman gitu. Atau Airbnb deh yang produknya itu adalah bed and breakfast ya, crowdsourcing juga dilakukannya itu oleh para pemilik rumah, pemilik unit. Tadinya memang sebatas hanya Airbnb, tapi di tahun 2014 logo yang warna biru itu tiba-tiba berubah jadi merah. Terus tampilannya juga berubah karena sekarang mereka bilangnya dorongan transformasi itu karena we are about belonging anywhere.
Jadi bisa masuk dimanapun, bisa cocok dimanapun, bisa merasa ada rasa kebersamaan. Di Indonesia, kita semua mungkin tahu ya di tahun 2012 itu Grab Taxi berubah menjadi Grab aja. Nama taksinya tuh dilepasin karena mereka kemudian sadar bahwa brandnya itu tuh bukan tentang transportasi taksi, tapi membuat transportasi itu menjadi sesuatu yang bebas. So, making transport freedom a reality. And then di 2019 dan 2020 kita juga masih ingat Gojek itu melakukan rebranding, dan yang terakhir ini Bukalapak juga melakukan rebranding yang cukup berbeda. Gitu. Dorongannya itu karena kalau Gojek adalah untuk solve everyday challenges, makanya nama logonya dinamain Solve, dan sama Bukalapak itu menamakan identitas visual yang baru itu SIB, karena Bukalapak sekarang percaya bahwa mereka tentang marketplace yang bikin semuanya jadi lebih asik. Jadi analoginya itu adalah perahu itu kayak bisnis. Misalkan bisnis itu juga kayak perahu gitu ya. Maka branding itu bayangin aja kayak layar yang bisa nentuin arah dan bantu percepatan geraknya si perahu, geraknya si bisnis. Jadi kalau ditanya bisnis boleh jalan duluan nggak sih? Karena kan yang penting makan, bisa makan. Dan branding nanti dipikirin belakangan. Jawabannya pasti bisa. Tapi ngerapi-rapihin ya, ngebersihin dan ngebenerin ulangnya juga akhirnya jadi nyusul belakangan. Bayangin aja kita kayak sibuk buka layar perahu sama sibuk nentuin arah pas lagi di tengah badai gitu ya. Ada badai kompetitor, ada badai produk, ada badai diversifikasi, tuntutan dari investor. Itu udah sangat banyak di tengah jalan. Nah, ini yang bakal jadi diskusi berikut di Lab ID khusus tentang rebranding perusahaan. Kesalahan apa sih yang sering kejadian pas perusahaan itu mutusin buat rebranding? So, jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan podcast Lab ID biar nggak ketinggalan.